teman Indodax dimanapun kamu berada, seneng banget jumpa lagi di Indodax Academy Podcast bersama Faye Senia tentunya. Oh iya, aku mau ingetin nih, ada yang baru loh dari Indodax, kira-kira apa sih yang baru? Nah, di akhir segmen nih kita akan bagi-bagi hadiah, akan ada kuisnya Indodax Pod Quiz namanya, akan ada Rp500.000 total hadiahnya dalam bentuk USDT gitu ya. Nah, ada juga yang gak kalah menarik dari pod quiznya Indodax ini. Kita punya Indodax Short Film Festival. Jadi buat kamu sineas muda, kalian bisa banget submit karya film terbaik kamu di Indodax Short Film Festival. Nah, bukan cuma itu aja, ada juga hadiah buat yang bisa nge-grab nih community-nya untuk daftarin film sebanyak-banyaknya. Ada Rp5 juta nih untuk kalian yang berhasil narik masa untuk ikutan Indodax Short Film Festival. Oke, sekarang kita masuk ke tema podcast hari ini, yaitu koin micin potensial terbaru. Seksi banget gak sih temanya koin micin potensial terbaru? Kira-kira tuh apa aja sih koin micin potensial terbaru at least di 3 bulan terakhir ini deh. Nah kan baru-baru ini nih di tengah menurunnya harga kripto dengan kapitalisasi pasar besar, meme koin terbaru salah satunya itu PP Coin yang kemarin ini sempat viral banget nih. Ya kan, bersinar dengan naik 105% dalam 24 jam terakhir. Wow, harganya itu 0,000121 per keping, banyak banget ya nolnya ya. Harga token ini sudah naik lebih dari 300% selama seminggu terakhir. Kalian penasaran nggak gimana sih caranya kita bisa tahu koin micin apa aja nih yang berpotensi untuk meroket? Untuk jawab penasaran, hari ini seseorang yang sudah familiar banget sama kita di sini, ahlinya ahli dalam dunia kripto. Sudah gabung bareng kita di sini, ada Mas Ardit dari Investly. Halo Mas Ardit. Halo, selamat siang Kak. Mas Ardit kenapa nih? Kayak tegang banget nih. Iya, apa ya? Tadi sih waktu masuk santai-santai aja ya. Begitu masuk ke sini, loh kok jadi kayak nervous gitu. Padahal udah teman-teman semua di sini. Mungkin nervousnya saking semangatnya membara ya, bergabung di Indodax Academy Podcast ya. Ya, appreciate banget ya, terima kasih udah mengundang saya secara pribadi maupun on behalf Investly di sini. Mudah-mudahan bisa dapat yang yang bagus lah, yang dikasih sebagai insight untuk kawan-kawan dari di Indodax juga. Amin. Oke Kak Ardit, tadi kan aku udah kenalin Kak Ardit kan, tapi ada yang belum aku kenalin nih, yang udah lama banget gak ada di Indodax Academy Podcast. Ini juga suhunya para community-nya Indodax. Ada Kak Yoga, community specialist Indodax. Halo Kak Yoga. Halo Faye. Apa kabar sih? Alhamdulillah baik. Kita bahas koin micin nih sekarang ya. Seru banget kan bahas koin micin ya. Kak Ardit, tadi kan aku udah kenalin nih Kak Ardit dari Investly. Aku boleh tahu nggak sih kira-kira kegiatannya tuh ngapain aja Kak Ardit di Investly ini? Ya, jadi Investly itu adalah satu aplikasi social investment yang invest, connect, and learn. Itu dimana kalau misalkan kafe atau teman-teman mau belajar nih tentang investasi, terutama di saham, di kripto, ataupun nanti ada gold juga, yang dari awal yang mau terjun dari bawah nih, dari ibaratnya dari basic banget gitu. Itu di sana ada expertnya, ada pembelajarannya juga gitu. Dari aplikasi itu terhubunglah antara expert dengan para investor pemula gitu, seperti itu Kak. Oke, berarti ada edukasinya juga ya Kak Ardit? Ada, benar. Dan ada expertise-nya juga ya? Ada expertnya juga, dari saham, dari kripto, mungkin nanti ke depannya akan ada dari gold juga gitu. Sama investasi-investasi yang di saat ini yang lagi hype tuh, selain dunia investasi saham atau kripto tuh ke depannya tuh seperti apa. Bukan spesifik tapi kayak all about investasi berarti ya? All about investasi, benar. Nanti ke depannya kalau misalkan ada teman-teman yang mau invest langsung di aplikasi Invest itu akan terkonek untuk membeli sebuah kripto atau membuat saham dan juga gold juga. Goldnya itu di pasar spot ya, bukan yang forex. Jadi kalau misalkan kafe ini mau beli gold emas yang harga 1 juta atau 1.500.000 ya bisa beli langsung melalui di aplikasi Investly. Oke, Kak Ardit, kan sekarang nih baru-baru ini nih kayak ada current issue kalau misalkan PP Coin kemarin kan yang sempat naik tuh dalam 24 jam terakhir nih Kak Ardit. Aku mau nanya ke Kak Ardit dan Kak Yoga juga nih. Kira-kira apa sih yang ngebuat koin micin ini tuh berpotensi menonjol di pasar kripto? Mungkin dari Kak Ardit dulu bisa jawab. Ya, itu yang menarik dan memang lagi trust isu ya. Kalau dari update saat ini, PP Coin aja di Indonesia itu diakuin sama regulator. Kan sudah ada update sekitar 501 token atau koin yang ada di Indonesia yang bisa diperjualbelikan. Salah satunya PP Coin gitu kan. Nah awalnya kalau buat gue pribadi nih, pernah ngelihat satu token PP. Nah ini PP itu seperti apa? Memang dari awal waktu ngelihat dari community-nya, itu udah langsung banyak.
kalau secara histori itu ngeliat dari Shiba juga tuh. Shiba yang di tahun 2021 dia tuh yang waktu launching yang ya nggak tahu, nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa prediksi juga kan. Tapi ternyata dilihat dari apa? Oh, sebuah komunitasnya ini lumayan nih. Dan kedua, kita ngelihat di pasar DeFi. Pasar DeFi-nya dia tuh seperti apa? Apakah volume perdagangannya itu bagus, atau secara satu hari itu berapa persen meningkat? Ya you know lah, kalau waktu PP Coin dalam 1 bulan aja bisa naik berapa puluh ribu persen ya kalau nggak salah gitu. Ada juga beberapa komunitas teman-teman gue yang di luar sana di Indonesia ya gitu, dia ngomong ada yang invest 100 ribu dalam jangka waktu 3 minggu aja PP Coin itu udah dapat sekitar 135 sampai 140 jutaan. Dan itu memang belum masuk ya di pasar belum masuk di pasar Indonesia ya. Dan itu apa ya, menariknya tuh gimana ya, ini token PP Coin atau token micin lah bilangnya gitu. Ini yang bisa jadi sebutan tiba-tiba jadi sultan seperti itu. Sebutan tiba-tiba jadi sultan, keren banget. Berarti kalau misalkan sebuah koin micin ini menonjol tuh artinya ada fundamental yang mengikuti yang bagus juga ya Kak Ardit ya. Karena kan tadi Kak Ardit juga sebutin kalau komunitasnya juga banyak, terus ternyata volume tradingnya tuh juga menjanjikan, meyakinkan gitu ya kenaikannya gitu. Kalau dari Kak Yoga nih, kira-kira kenapa sih Kak Yoga dari seorang trader nih, kenapa sih koin micin bisa menonjol di pasar kripto, Kak? Nah, ini biasanya kan memang lagi trust issue sih seperti Mas Adit bilang. Karena kalau misalnya koin micin itu potensialnya memang ada isu persentasenya lebih besar kenaikannya, nah pasti beberapa trader tuh cukup menarik buat diinvestasi gitu. Kayak PP kemarin kan bener naiknya hingga ratusan persen dari 100 ribu hingga ratusan juta, yaitu disebabkan oleh emang isunya itu, koin micinnya itu. Jadi beberapa trader ikut tertarik dan akhirnya volume trade itu lebih banyak, lebih tinggi. Nah seperti PP yang tadi dimaksud sehari bisa ratusan persen, nah itu udah jelas. Jadi banyak yang diminati dan disitulah volume trade akan melampaui tinggi. Jadi banyak beberapa trader itu pasti akan membelinya gitu ya. Tapi ingat koin micin itu memang ada siklusnya ya. Jadi nggak selamanya kalian buat invest di koin micin tuh sampai setahun atau 2 tahun. Mungkin ya kalau memang udah cukup sehari atau 1 minggu udah 100% nggak apa-apa dijual aja. Jadi nggak terlalu berharap banyak lah kalau untuk di koin micin. Yang penting sesuaikan targetnya aja, kalau udah cukup udah take profit. Take profit. Jadi bukan untuk jangka panjang ya Kak Ya, Yoga, untuk jaga-jaga juga sebenarnya ya. Oke deh. Nah tapi Kak, kan kalau misalkan kita ngomongin tentang koin micin, apalagi buat pemula gitu, pasti banyak yang trust issue kayak tadi Kak Yoga sebutin kan, karena nggak tahu keamanannya, regulasinya kayak gimana gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih fitur keamanan yang diimplementasikan nih dalam jaringan koin micin untuk ngelindungin pengguna atau para investornya? Mungkin dari Kak Yoga dulu bisa jawab. Kalau untuk keamanan ya, itu balik lagi ke dia diciptakan sama siapa dulu, developernya gimana dulu. Karena di koin micin ini kan ibaratkan kita buat koin ya cuma hanya sekedar candaan aja gitu. Buat seperti kayak PP, gambar kodok gitu ya, kodok hijau kan. Dan seperti kayak ada anjing atau dogs yang dan Shiba itu kan PP yang dimana orang itu membuat koin micin ini ya hanya bermain-main menurut saya. Tapi tetap aja kalian sebagai trader atau investor lebih berhati-hati kalau kita berinvestasi dengan koin micin kayak gitu. Dan dia jangan terlalu baik berharap. Ya balik lagi kita menggunakan modal kecil aja, jangan terlalu overtrade karena itu terlalu beresiko. Jadi tetap dijaga aja dengan modalnya. Karena itu koin yang memang ya sangat cukup volatil ya. Jadi siap rugi dan siap untung juga kayak gitu. Kalau dari Kak Ardit gimana nih Kak? Setuju nggak sama Kak Yoga? Oh iya benar. Kalau Mas Yoga ini kan mungkin secara technical analis dengan sebagai traders pasti udah paham lah ya pergerakannya seperti apa. Itu juga dibagi dengan ini harga lagi naik nih, PP lagi naik karena apa, di hari Selasa atau di hari Rabu. Rata-rata kalau misalkan pengalaman ya traders itu di antara hari Jumat itu mereka tuh udah kayak waiting. Biasanya waiting tuh apa, koreksi, cenderung dalam. Itu untuk sebagai trader spot ya, tunggu aja deh, tunggu hari Sabtu atau enggak hari Minggu. Nanti kalau misalkan harganya sudah masuk titik support, kita bisa beli nyicil kan gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan koin micin ya, let's say kita contoh PP itu dari segi keamanan. Kita ngelihat satu, mereka itu udah terlisting di mana aja gitu. Salah satunya mungkin ada satu exchange terbesar di dunia ya saat ini ya, dia aja listing. Jadi logikanya gitu kan. Itu aja listing, apalagi exchange yang ada di beberapa negara, khususnya di wilayah Asia gitu. Lalu kedua, sudah diaudit atau belum? Auditnya mungkin rata-rata kalau untuk saat ini yang paling terkenal ya Certic ya. Cuman ada juga sih yang selain Certic yang bisa sebagai advisor, sebagai auditor yang ada di
industri kripto gitu. Terus yang ketiga kita lihat nih kalau misalkan di Indonesia kembali lagi di regulasinya aja Bapepti aja tuh dari Bapepti aja tuh kayak ya udah ini udah direstui nih tokennya nih berarti artinya masih layak diperdagangkan lah di Indonesia gitu. Jadi kalau menurut saya dari segi keamanan itu ya faktornya diantaranya seperti itu Kak. Okay. Kita bisa lihat indikasi itu ya Kak, kira-kira kalau misalkan udah yang paling besar aja udah berani untuk listing di mereka, benar. Bisa jadi udah bisa ditradingin gitu ya. Benar, diperjualbelikan. Oke, tapi kan kalau misalkan pasti untuk trader pemula tuh masih bingung nih, kira-kira faktor-faktor yang perlu diperhatiin sebelum mereka tuh mutusin untuk beli atau jual koin micin tuh gimana sih? Terus seberapa pentingnya melakukan proses diversifikasi koin micin dalam menghadapi volatilitas pasar kripto, Kak Ardit? Ya baik, ini pertanyaan menarik nih. Kalau untuk traders pemula ya, saya saranin satu, selama saya berbagi sharing terhadap beberapa komunitas itu pasti yang ngomong uang dingin. Uang dingin itu yang artinya tuh kayak misalkan saya tuh ngerokok harga 50.000, ya udah 50.000 masukin aja untuk beli koin micin tersebut. Jadi antara kalau misalkan kita udah masuk dana uang dingin tersebut, kita tuh ada dua faktor. Siap rugi dan siap untung. Jadi kayak ya hati-hati kalau misalkan ini uang rokok ini kok kalau hilang gitu kan. Tapi kalau misalkan untung ya mau udah rezeki ya gitu. Kalau udah rezeki terus mau dipakai juga ya monggo silakan mau dipakai profit atau mau cari token yang lainnya atau mungkin investasi ke kripto yang lain gitu. Oke. Berarti nggak mengganggu psikologis kita juga gitu. Benar. Ya sebagai trader, mungkin untuk trader pemula. Tapi tadi aku belum dapat jawabannya nih Kak Ardit nih. Untuk proses diversifikasi itu sepenting apa sih Kak Ardit dalam koin micin gitu? Oh ya, ini saran juga sih kalau buat saya selama pengalaman ya sebagai traders tuh untuk diversifikasi koin micin. Ya kalau menurut saya diversifikasi koin itu kembali lagi dananya itu jangan terlalu membuat yang besar lah gitu ya. Maksudnya ambil aja misalkan selama trading ini udah 3 tahun dapat keuntungan sekitar 200-300%, ya udah 10% dari keuntungan tersebut dimasukin ke dalam token-token micin gitu. Jadi ya kembali lagi biar tidak mengganggu money management yang ada di dalam suatu traders tersebut. Apalagi traders pemula ya gitu ya. Kalau traders pemula kan kadang-kadang ini udah naik nih bagus, ya udah saya masukin lagi deh. Pinjol lah apalah, nah itu nggak disaranin. Ya itu nggak disaranin ya itu ya kalau FOMO gitu. Nah, soalnya udah walaupun saya ngomong nggak disaranin, ada aja tuh yang ikut. Iya nih gue habis ini nih beli daftar pinjol, ini lumayan 20 juta nih gimana gue cara balikin? Nah, itu gue kan nggak nyaranin kan gitu. Jadi ya nggak disarankan lah kalau itu. Money manajemennya aja yang harus diperkuat untuk masuk ke dalam diversifikasi koin-koin micin. Money management penting banget karena kalau misalkan nggak bisa dihandle tuh bisa ganggu psikologis kita untuk trading gitu ya. Benar. Oke deh. Nah Kak Ardit tadi kan aku udah ngomongin tentang fundamental koin micin sama Kak Ardit. Sekarang aku mau nanya lebih ke teknis di tradingnya nih. Aku mau nanya ke Kak Yoga Kak. Kira-kira gimana sih strategi terbaik untuk trading koin micin ini Kak Yoga? Oke, strategi terbaik itu masing-masing trader kan ada beberapa strategi. Kita kan nggak bisa simpulkan ke satu strategi saja. Nah, balik lagi kalian seberapa banyak backtestnya di technical analysis. Jadi untuk pemula lebih baik kalian bikin backtest dulu. Coba-coba pakai modal kecil, beli koin A, koin B, koin C. Lihat dulu nih perkembangan selama prospek itu, selama beberapa hari ke depan. Jadi jangan all in modal besar ke satu koin micin. Itu sangat berisiko. Karena kalau misalnya kita fokus ke satu koin aja dan ternyata mengalami kerugian, nah psikologis terganggu karena koin micin itu sangat volatil. Jadi lebih baik menggunakan modal yang kecil seperti kalian tahu kan Inodax bisa mulai deposit 10.000 dan itu kita bisa beli koin PP Coin 10.000 juga kan dan bisa dibagi ke beberapa aset lainnya. Jadi yang penting belinya itu pakai modal uang kecil, terus banyakin backtest dan banyakin pengalaman di aset kripto. Jadi jangan gegabah, itu aja sih. Istilahnya riset dulu lah ya. Kalau misalkan udah oke, baru nih mau berapa tradingnya, mau berapa investasinya gitu. Kalau Kak Ardit gimana? Setuju nggak Kak? Oh iya benar. Nah, kan memang kembali lagi ya kalau basically untuk orang terjun di dunia investasi atau sebagai traders ada 3 sih pilihan yang paling favorit ya gitu ya. Psikologi trading, money management dan yang di antara 2 ini kalau mereka udah siap ya mental. Ya mental. Jadi kembali lagi juga ke pengalaman juga ya. Jadi kalau misalkan ya jangan takut, ibaratnya orang lagi jatuh nggak mau berdiri gitu. Jadi kalau misalkan trading di spot, aduh nih tradingnya malah rugi gitu kan. Ya belajar dari situ, jangan kapok gitu. Ya terus
Dari gimana cara belajarnya? Ya misalkan ada temen punya duit 100 atau nggak usah 100 juta deh, pemula 10 juta aja. Pemula punya duit 10 juta, pakai aja lu 3 juta. 7 jutanya kita bisa masukin ke dalam USDT atau stablecoin lainnya yang ada di Indonesia gitu. Dan itu kalau misalkan mereka aware ya, stablecoin USDT itu tuh kan ada pergerakan juga harganya. Itu juga bisa ditradingin gitu. Dengan kalau misalkan di dalam saham tuh bilangnya moderate. Moderate tuh ibaratnya tuh nggak terlalu resiko besar lah gitu. Kan mengikuti pergerakan harga US dollar kan seperti itu, Kak. Oke, I see, Kak Ardit. Nah, tapi gimana sih cara kita ngeidentifikasi tren tadi dan pola harga yang udah disebutin Kak Ardit yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan trading yang cerdas? Kira-kira caranya tuh gimana, Kak Ardit? Tadi kan Kak Ardit tuh jelasin tuh, misalkan bisa 30%-nya gitu ya, dari 10 juta jadi 3 juta yang kita tradingin, terus yang lainnya bisa ditaruh di USDT, stablecoin gitu. Nah, ini caranya gimana kalau untuk koin micin? Cara ngambil biar cerdas gitu keputusan tradingnya. Ya, oke. Jadi kalau tips untuk, biasa kan rata-rata yang mencari koin micin itu seperti apa sih gitu kan. Nah, ya kembali lagi satu, kita emang harus ada informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai koin micin. Ada sih beberapa website yang menjadikan tuh kayak menjadwalkan ini loh ada beberapa token-token micin yang ada mau akan muncul saat ini gitu kan. Kita tuh lihat blockchain, dia pakai blockchain apa, terus komunitasnya sudah sebesar apa, lalu yang lebih penting ya syukur bisa mengetahui kayak bosnya tuh siapa sih pembuatnya gitu. Dan tujuannya tuh seperti apa. Nah itu saya ya setuju juga sama Mas Yoga yang ngomong fundamental dalam token micin itu. Kalau di dunia saham kan 5-10 tahun ya fundamental. Tapi kalau menurut saya di dunia kripto tuh hanya 1 tahun, 6-1 tahun aja tuh saya udah sebut fundamental, udah masuk jangka panjang kalau untuk token micin ya. Jadi pada saat misalkan kita udah dapat nih kayak gue dapat token micin PP, harganya lumayan udah naik 30-50% dari profit lah, udah jual aja, nothing tulus. Mau naik lagi atau mau turun lagi, kalau menurut saya saranin ya udah itu kita dapat kalau hanya profit segitu ya udah profit segitu aja gitu. Dan dananya tuh juga jangan khawatir, dana-dana yang profit yang mau diinvestasikan lagi kan bisa masuk ke Bitcoin, Ethereum, itu ibaratnya blue chipnya yang kripto lah gitu, Kak. Kalau rezekinya segitu ya udah segitu aja. Benar. Jangan tamak gitu ya. Jangan tamak dan jangan FOMO. Iya. Kalau Kak Yoga gimana nih, Kak? Cara ngidentifikasi tren dan pola harga nih yang bisa digunain untuk dapetin keuntungan dari trading yang cerdas, Kak Yoga. Oke, kalau bicara tentang tren nih balik lagi ya, dari koin itu selama 24 jam ini persentasenya berapa kenaikannya. Kalau misalnya kita cek dari PP Coin ini kalau naikannya hampir sekitar mungkin 10%-an ataupun 20%-an selama one day, itu kita bisa potensial untuk melakukan pembelian. Nah, pembelian strategis itu mungkin teman-teman di sini lebih better ya, belinya itu di closing candle-nya aja. Karena setiap closing candle dia akan berganti lagi untuk menaikkan harga selanjutnya. Contoh, kalian misalnya tahu di waktu Indonesia kan WIB ya. Jadi closing candle pada time frame 1 hari itu kan di jam 7 pagi. Nah, ketika kalian melihat persentase kenaikan arah tren dari koin micin itu naik cukup tinggi di atas 10%, nah itu indikasi akan melanjutkan kenaikan lagi ketika berganti candle. Cukup simple ya, jadi kalian bisa membeli ketika berganti candle di jam 7 pagi dan memastikan persentase kenaikan di koin micin itu potensial. Dan jangan lupa juga update berita-berita seperti Mas Ardit bilang dari fundamental, dari komunitasnya, jadi ya banyaklah cari-cari akses untuk kita beli aset koin, gak hanya sembarang beli aja, tapi banyakin cari informasi terkait dengan koin micin yang kita beli, itu sih. Kalau misalkan cari informasi bisa di Indodax Academy, ya, betul, bisa gabung ke Telegram kita @indodaxroom gitu. Oke, tapi ada nggak sih, pasti kan ada ya perbedaannya antara koin micin dan koin-koin kripto yang lain. Kalau dari Kak Ardit dan Kak Yoga nih, kira-kira tuh perbedaan yang signifikan yang bisa bisa dirasain sama trader pemula tuh apa sih dari koin micin dan koin-koin yang lain? Mungkin dari Kak Ardit dulu. Ya kalau dari koin micin kembali lagi, misalkan udah dapat, kira-kira sudah dapat private di atas private sale. Biasanya kan kalau token yang baru muncul itu sebelum ada namanya ICO atau IDO ada private sale-nya. Syukur kalau misalkan mereka sudah dapat dari private sale tersebut. Private sale dalam arti ya dia hanya mendapatkan beberapa token dengan harga yang mungkin lebih murah gitu kan. Nah, itu ngeliat lagi nih kalau misalkan pergerakannya itu gimana sih kita mau mendapatkan cuan optimal ya, kalau saya sebutnya cuan optimal. Itu pergerakannya seperti apa? Ya kita lihat di volume perdagangan atau volume yang dari DeFi sebelum masuk ke exchange itu seperti apa. Terus kembali lagi komunitasnya apakah mereka tetap
jadi holder sejati gitu kan, atau memang gue nunggu cuan langsung cabut lah bilang gitu. Ya let's say kayak contoh sekarang aja PP Coin nih dalam 24 jam hari ini aja tuh udah naik sekitar 13%. Yang artinya kalau misalkan teman-teman dari community Indodax udah beli PP Coin pada saat minggu lalu, dengan masuk ibaratnya 1 juta aja udah dapat 130.000 gitu kan. Bahkan mungkin bisa lebih gitu kan. Ya itu artinya secara profitable ya udah kembali lagi nothing tulus, jangan FOMO. Jangan seperti FOMO itu. ya terhadap koin micin ya Kak. Kalau dari kayak gue nih pandangan dari trader nih, kira-kira tuh apa sih perbedaannya antara koin micin dan koin-koin yang kripto yang lainnya Kak Yoga? Oke, kalau koin micin yang jelas tuh ya koin meme seperti yang tadi dibilang Mas Ardit ya. Kalau koin yang kripto yang biasanya yang kita cari itu ya koin-koin yang big cap-nya yang lebih besar ya, dari 1 sampai 20 lah. Jadi kalian bisa tuh perbandingan. Kalau koin micin kan itu ya sangat volatil, cuman balik lagi ke profil kalian. Terus kalau koin yang memang yang big cap dari 1 sampai 20 terbesar itu ya lebih baik sih untuk diinvestasikan atau trading. Jadi koin micin yang tentunya kalian bisa separuh kecil dananya untuk dimasukkan ke koin micin. Kalau untuk yang crypto big cap itu ya kalian bisa masuk ke 80%-an dari modal kalian. Dan yang terpenting tadi balik lagi jangan kebanyakan berharap di koin micin deh. Tapi yang terpenting target yang kalian tercapai itu harus tercapai dulu di koin micin. Kalau contoh koin micin kan sangat naik turun tinggi yang sangat volatil. Itu kan keganggu psikologis kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan. Karena biasanya trader-trader pemula itu kebanyakan harapan dan halusinasi yang memang ingin banget dapat cepat profit ya. Contoh misalnya harga Dogecoin yang harganya Rp2.000 pengen ke $1 atau nggak ke 14.000, ternyata tidak sesuai harapan, jadi sakit hati juga kan. Nah jadi lebih baik kalian ya balik lagi tentukan persentase target kalian supaya kalian tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Itu lebih penting. Ngomong-ngomong persentase nih, aku mau tadi kan belum terjawab tuh. Aku mau tanya, Kak Yoga kan trading juga nih. Kira-kira persentasenya antara koin micin dan stable coin atau koin lainnya itu kira-kira berapa? Koin micin berapa persen? Koin yang lainnya berapa persen? Coba. Oke, kalau untuk koin micin itu kemungkinan untuk seharian itu bisa lebih dari 3%. Karena saya setiap trading harian itu saya mendapatkan keuntungan ya 3% sehari cukup. Dan kalaupun dari momentum gini nih. Kalau misalnya saya kan menggunakan time frame 4 jam. Saya trading dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Saya hanya membutuhkan waktu 12 jam untuk mendapatkan persentase antara altcoin biasa ataupun micin ya. Tapi tergantung dari momentum yang ada. Menggunakan trading 12 jam, setiap 4 jam harapan saya dapat 3%. Tapi kalau misalnya tidak mencapai 3%, saya menunggu ke 8 jam selanjutnya. Yang terpenting kalau sampai malam saya nggak dapat 3%, saya close posisi. Besok saya trading lagi. Yang terpenting 3% 4 jam, 3% 4 jam. Jadi bisa 6% sehari. Jadi dikelipatin aja. Kalau saya sih seperti itu. Jadi saya ngitung sehari 6% dikalikan 1 bulan udah lumayan dong. Jadi kayak gitu. Jadi lebih ke trading sih ya. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke profil kalian. Investing atau trading. Kayak gitu sih. Oke deh. Ngomong-ngomong soal trading atau trader nih, kalau misalnya kita ngomongin soal trader, paling seneng kalau kita udah bahas cashback. Nah di bulan Juli, Indodax hadir dengan promo SCBD. Apa tuh promo SCBD? All member bisa dapetin cashback USDT senilai Rp200.000 dengan melakukan pembelian aset apapun dengan pairing IDR selain stablecoin ya, jadi senilai minimum 3 juta. Tuh banyak banget kan promonya di Indodax kan. Jadi para trader kan pasti seneng kalau misalkan ada cashback. Oke, aku balik lagi nih ke pertanyaannya nih. Kapan nih menentukan waktu yang tepat untuk entry dan exit? Tadi kan Kak Yoga sebenarnya udah jelasin, tapi boleh nggak sih dijelasin secara lebih jelas lagi gitu? Saat trading koin micin tuh gimana sih Kak Yoga menentukannya? Oke, lebih simple ya teman-teman trader semua, teman-teman Indodax. Jadi kalau kita trading itu bukan kita deposit langsung entry. Kita pahamin dulu nih pergantian candlestick. Karena pergantian candlestick itu indikasi akan melanjutkan kenaikan. Ketika kalian melihat candlestick full Marubozu yang hijau, menaiki persentase yang didapatkan 3% lah contohnya. Nah 3% itu kenaikan kan udah full Marubozu. Kita menunggu closing candle. Mungkin kalian bagi trader pemula menggunakan time frame 4 jam dulu atau enggak time frame daily. Kalau kalian fokus di time frame 4 jam, kalian cukup mencari momentum yang candle sudah full Marubozu itu di jam 11 siang, jam 3 sore, jam 7 malam, atau jam 11 malam. Nah itu cari candle yang sudah terbentuk full Marubozu supaya kita lebih tahu titik pembeliannya. Nah kalau untuk time frame daily kalian beli di jam 7 pagi aja dengan catatan candlestick sudah full Marubozu. Jangan membeli kita ke candle masih doji, hammer, inside bar, itu belum indikasi pembeliannya. Kita tuh beli berdasarkan candle reversal yaitu full Marubozu sebagai indikasi pembelian. Jadi jangan salah beli ketika candle full Marubozu pada pergantian candlestick seperti itu. Candle penuh ya Kak? Penuh, betul. Hijaunya penuh. Cuma ada dapat 20% ya. Candle 80%, buntutnya 20%. Iya betul, betul.
Jadi 80 hingga 100% lah bodinya itu full ya. Tapi nggak harus full banget, ada sumbu atasnya. Oke. Kalau misalkan mau lebih jelas lagi bisa ikut trading class. Iya, trading class kita berjalan lagi batch 1, nanti akhir Juli kita udah selesai batch 1, nanti akan lanjut lagi batch 2-nya. Oke, keren banget nih. Aku sekarang mau nanya ke Kak Ardit. Kak Ardit, kan sekarang nih kita lagi menunggu Bitcoin halving. Ini kan diprediksi akan tiba pada tahun 2024 nih. Apakah Bitcoin halving ini akan berdampak dalam market kripto seperti menjadi faktor penggerak harga dari altcoin dan koin micin, Kak Ardit, atau gimana nih Kak? Ya, ini momen halving itu ya momen paling ditunggu ya sama beberapa trader investor sih. Jadi saat ini saya menjelaskan tentang fundamentalnya lah atau untuk investornya. Kalau dilihat dari tahun 2020 sampai saat ini, Bitcoin itu pergerakannya itu pasti dilihat dari pergerakan harga Bitcoin. Yang artinya kalau misalkan Bitcoin turun, otomatis altcoin, terus sektor layer 1, layer 2, atau memecoin juga bakal koreksi. Nah begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan saat ini juga kan Bitcoin lagi naik, otomatis altcoin dan lainnya juga agak naik, walaupun kenaikannya itu nggak signifikan. Nah ini momen halving ini, ya kembali lagi kalau misalkan untuk sebagai trader investor, DCA atau dollar cost average atau dengan cara membeli cicil. Jadi kalau misalkan kayak tadi tuh kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kan Bitcoin kan udah sempat sentuh ke 25.000. Karena newsnya kan ada salah satu exchange terbesar tuh lagi di regulasiin lah seperti itu kan. Jadi akhirnya mengganggu pergerakan gitu kan. Nah pada saat kalau misalkan lihat dari situ itu momen yang tepat gitu, momen yang pas untuk wah gue mau beli cicil nih gitu. Terus kalau misalkan dari sisi Mas Yoga yang sebagai traders, itu titik support itu udah masuk ke dalam titik ya mungkin terendah ya kalau menurut saya selama dalam waktu di dalam 1 tahun ini gitu kan. Let's say kemarin di tahun 2022 sampai tahun 2003 aja Bitcoin dari harga 15.000 bisa menyentuh ke 31.000 dan sekarang rata-rata di average-nya kan di 25.000 dengan harga 25.000. Ya udah dari antara 25, 24.900 atau mungkin mentok di 9.000 itu bisa beli cicil aja dulu nanti sebelum waktunya momen halving. Karena apa? Supply-nya nanti akan bakal terbatas. Total supply Bitcoin itu nanti kan di tahun bukan di 2024 ya. Total supply Bitcoin nanti kan akan hanya 21 juta. 21 juta token dengan pasar di seluruh dunia aja tuh ambillah sekitar 1 miliar orang lah sebagai traders. Jadi itu bisa jadi sampai ada beberapa pakar atau analis yang udah profesional, ini Bitcoin bisa nyentuh di atas 200.000 nih gitu. Bisa, anything is happen. Tapi kembali lagi kita kalau misalkan hanya sebagai traders atau investor yang jangka panjang dalam arti di kripto itu mungkin 1-2 tahun ke depan atau menunggu momen halving, itu dengan cara DCA aja dulu gitu, dollar cost average gitu, dengan harga rata-rata seperti itu. Oke. Berarti kemarin udah menyentuh titik terendahnya gitu ya, Kardit ya, Bitcoin? Kebetulan saya juga serok sih gitu. Aduh. Berarti ketinggalan nih terlambatnya. Ya, sekarang udah berapa? Udah hampir masuk 29.000 sekarang. Kalau di dolarin ya. Gitu. Kalau dari Kak Yoga gimana nih Kak? Kalau dari pandangan halving ya balik lagi memang secara siklus kripto kan 4 tahun sekali mengalami halving terjadi ya. Nah bagi pemula mungkin atau bagi para investor ya baiknya ya seperti bilang tadi Mas Ardit, dollar cost averaging. Jadi kita bisa cicil terus menerus, jangan ragu kalau market lagi down, itu putusan tepat untuk kita beli ya tentunya. Jadi kalian bisa cicil 10% dari modal, 10% dari modal kayak gitu. Tapi momen yang tepat di kripto memang ada halvingnya selesai ya. Tapi kalau halvingnya sudah selesai, nah itu kalian ya lebih baik bisa hati-hati aja karena kan secara trennya itu kan dari 4 tahun selesai akhirnya mengalami penurunan. Kalau kita habis siklus sebelumnya ya di tahun 2021 awal itu kan halving terjadi dan akhirnya kita hitung pas Bitcoin all time high dan sekarang mengalami penurunan. Jadi di kripto itu ada siklus-siklus yang menarik dan siklus yang menarik ketika halving itu akan terjadi. Nah itu adalah titik di mana momen investor dan trader harus segera membeli lah aset kripto. Karena kalau udah selesai halving, kalian tahu all time high yang Bitcoin yang di harga 900 juta turun ke 300 juta. Jadi lebih hati-hati lagi dalam ambil keputusan di aset kripto. Jadi harus paham siklusnya, itu aja sih. Berarti saat halving tuh sebenarnya kita boleh nggak sih atau bisa nggak sih dapat keuntungan dari koin micin juga Kak? Boleh dong tentunya, tapi balik lagi ke volume dari koin micin itu sendiri. Jadi jangan terlalu berharap seperti koin Shiba yang kemarin kan cepat naik tinggi dan sekarang udah berada di area supportnya, masih trend sideways, jadi masih menunggu gitu ya. Tinggal nunggu candle reversal aja di time frame lebih besar seperti daily, weekly ataupun monthly itu lebih better. Jadi
tepatnya itu ya balik lagi ke cara volume dan Oke. persentase kenaikan koin micin itu sendiri. Oke deh, keren banget nih jawabannya. Sekarang aku pengen tanya closing statement untuk tema kita hari ini. Koin micin potensial terbaru. Kalau dari Kak Ardit nih kira-kira closing statementnya apa? Coba silahkan. Ya, kalau menurut saya ya, this is ya kembali lagi ya, ini saya perlu garis bawahi Dior and disclaimer ya. Kalau dari saya pribadi untuk koin micin yang lagi potensial saat ini, itu sebenarnya itu ada 3. Yaitu pertama udah pasti PP ya, PP Coin. Lihat dari time frame pergerakan hari ini aja, PP Coin kurang lebih udah naik sekitar 13% gitu. Jadi kalau buat trading tipis-tipis, buat trader saya lumayan. Dogecoin masih jadi favorit, bukan hanya dari Elon Musk juga, tapi ini di dalam Dogecoin itu sempat ngebedah, ternyata dia tuh adalah satu-satunya proof of work terbesar saat ini di dunia, token Dogecoin. Walaupun dia memang supply-nya unlimited gitu. Dan yang ketiga, itu ada lagi, mungkin para traders yang tahun 2023 baru masuk, masih belum pernah dengar, ada namanya Baby Dogecoin. Nah, Baby Dogecoin ini potensial nggak jauh beda dengan PP Coin sama dengan Shiba Inu juga. Walaupun di Shiba Inu di tahun 2021 bagus ya, banyak miliarder baru lah ya dari luar negeri sama dari Indonesia juga ada, tapi untuk saat ini ya kembali lagi Shiba Inu tuh lagi melalui karena saya ngeliat roadmap-nya juga kurang nggak sesuai sama prediksi yang dijalankan sama mereka. Jadi untuk saat ini sih saya hanya 3 koin tersebut aja yang bisa melihat lah, yang bisa sebagai referensi seperti itu. Referensi ya. Referensi, bukan benar. kita harus Bukan mengajak ya. Mengajak ya. Benar. Oke, kalau dari Kak Yoga closing statementnya apa nih Kak? Closing statement dari saya, mungkin kalian harus tahu dulu profil risiko kalian ya sebelum mulai diinvestasi kripto, terutama di koin micin. Koin micin kan sangat volatil, jadi jangan terlalu berharap, balik lagi jangan terlalu berhalusinasi, jangan beranggapan ini bakal kesekian, ini bakal sekian. Biasanya dengar teman-temannya itu ya, beli koin micin all in dan akhirnya rungkat gitu ya. Jadi balik lagi, banyakin backtest, banyakin pengalaman, belajar lebih giat lagi terkait dengan pembelian dan penjualan biar kalian tahu tuh titik jual dan belinya supaya kalian bisa dapetin profit ya. Tentunya gabung juga komunitas atau bisa ikut trading kelas di Indodax. Nanti kita akan mulai lagi pada bulan Juli dan kalian bisa baca artikel-artikel di Indodax tuh, itu udah lengkap banget. Jadi kalian bisa dapetin semua informasi terkait dengan investasi kripto di Indodax Artikel Academy ya, seperti itu. Jadi Jangan lupa, semangat belajarnya. Gabung juga ke Telegram. Gabung juga ke Telegram @Indodax Room ya. Jadi kalian bisa dapat informasi terkait dengan market signal ataupun CS juga ada. Jadi kalian tuh rasa kekhawatiran kalian di Indodax Room tuh udah tersolusikan lah. Jadi kalian bisa join di Telegram Indodax Room melalui link di bawah itu. Oke, ada juga market outlook di setiap minggunya gitu ya, di betul, Telegram market kita. Oke deh, thank you Kak Yoga Sama-sama. udah hadir di sini di Indodax Academy Podcast. Thank you juga Mas Ardi, thank you so much udah menyempatkan sama-sama. waktunya untuk hadir. Terima kasih. Pastinya ngobrol-ngobrol kita hari ini akan menambah value dari teman-teman Indodax semua, gitu ya. Oke, Kak Ardit, Kak Yoga, aku mau izin ngobrol-ngobrol dulu ke teman-teman Indodax ya. Nah, teman-teman, kayak yang aku janjiin di awal tadi nih, di akhir segmen kita ada pot quiz. Nah, jadi teman-teman, aku akan bagi-bagi hadiah untuk 2 orang pemenang dengan total Rp500.000 dalam bentuk USDT. Pertanyaan untuk pot quiz hari ini aku kasih tahu nih ada di sini. Cara jawabnya gampang banget, tulis jawaban kamu dengan tepat di kolom komentar sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, formatnya itu ada jawaban, nama sesuai identitas, username Indodax, dan email Indodax. Pemenang terpilih akan diumumkan di Indodax Academy Podcast minggu depan. Jadi kalian jangan lupa nonton di minggu depan, karena kalau misalkan kalian pemenangnya, kalian harus tahu tuh kira-kira gue menang nih di minggu ini gitu. Oke, kalau gitu Faisenia sign out. Kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau di sini apa, tak kenal maka tak cuan. Oke deh, bye. Sampai ketemu di Indodax Academy minggu depan.